Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan Kota Bekasi dan Ombudsman kelas A12 kelompok 4 yang terdiri dari Endang Suryanah, Heriansyah, dan saya sendiri Syafitri Dwi Jayanti akan menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar dari aneka yang dapat diterapkan oleh ASN. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka yang merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara. Jadi, kita sebagai ASN wajib dalam memahami setiap nilai aneka tersebut. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Tetapi pada dasarnya kedua konsep itu mempunyai makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai untuk memenuhi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas yang jujur, kemudian hukum, proses, program, serta kebijakan. Dalam akuntabilitas ada beberapa indikator yang harus kita terapkan sebagai ASN. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel bisa diwujudkan dari sikap pemimpin di instansi kita, sebagaimana dia bersikap dalam mengambil keputusan serta mengarahkan para bawahannya untuk mengambil keputusan ketika menghadapi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu transparansi. Sikap terbuka atau transparan atas semua tindakan dan kebijakan yang dikerjakan oleh seseorang maupun kelompok atau instansi dan tidak ditutup-tutupi. Kemudian integritas, yaitu konsisten dan keteguhan hati yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan kita. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab. Sebagai seorang ASN, kita wajib sepenuhnya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita. Kemudian yang kelima yaitu adalah keadilan. Dalam melayani publik, kita dituntut untuk bersikap adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan masyarakat berdasarkan status atau kondisi sosial dan ekonominya. Kemudian yang keenam yaitu kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Dan dari rasa percaya inilah akan melahirkan seorang ASN yang profesional. Kemudian yang ketujuh yaitu keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan. Kemudian kedelapan yaitu kejelasan. Seorang ASN sebagai pelaksana dan pelayan publik harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dan selain bekerja, ASN juga harus mempunyai tujuan dan hasil yang jelas. Kemudian terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus-menerus melakukan sesuatu sampai tercapai tujuan akhirnya. Ya. Berikut adalah penjelasan mengenai akuntabilitas. Terima kasih. Nilai yang kedua dari aneka adalah nasionalisme yang sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja, melainkan kemampuan aktualisasi nasionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang merupakan hal yang lebih penting. Arti nasionalisme itu adalah pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Selain ada nasionalisme Pancasila. Pancasila itu merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Sekarang saya mau menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ASN. Ada 5 indikatornya sebagai berikut. Nilai yang pertama adalah ketuhanan, yaitu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan yang halal dan haram, bisa membedakan hak dan batin. Kemudian, nilai ketuhanan ini harus diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN, seperti religiusitas, toleransi, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat memiliki wujud yang nyata melalui ASN yang humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Seharusnya, ASN memiliki contoh dan tauladan untuk masyarakat. Yang ketiga adalah persatuan. Ini ditujukan untuk masyarakat yang siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat adalah kerakyatan. Sebagai jati diri, bangsa dengan nilai kerakyatan ini adalah bangsa yang demokratis. Dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan cara yang tidak baik, atau berbuat perbuatan yang merugikan orang atau kelompok lain. Kemudian nilai kerakyatan ini diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN, seperti melakukan musyawarah mufakat dengan cara kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Lalu yang terakhir adalah nilai keadilan. Sebagai jati diri bangsa, nilai yang terakhir ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, golongan, namun mementingkan nasib orang lain. Seperti peribahasa, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian, nilai keadilan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari ASN, seperti bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Etika berikutnya adalah etika publik. Jadi, dalam bidang pelayanan publik serta administrasi publik, etika memiliki arti sebagai kode etik dan filsafat atau aturan perilaku yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik, seperti ASN saat ini. Etika pelayanan publik merupakan suatu metode penyelenggaraan publik atau penyedia layanan publik yang mengatur kode etik atau mengatur perihal mengenai hal apa saja yang harus dilakukan baik buruknya, dan acuan ASN dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Kode etik perilaku ASN dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN antara lain. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan untuk diri sendiri. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, berikutnya adalah komitmen mutu
serta anti korupsi yang akan dijelaskan oleh Bapak Heri. Komitmen mutu itu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh seseorang atau masyarakat terhadap produk atau jasa yang ukurannya dinilai baik atau buruk. Ada 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu efektif, efisien, inovasi, dan mutu. Efektif yaitu dapat mencapai hasil sesuai dengan target, baik jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektivitas pekerjaan bukan hanya diukur dari performance atau mencapai target, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Efisien. Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan sumber daya. Penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme ketika seorang ASN melakukan pelayanan publik. Inovasi. Inovasi pelayanan publik adalah hasil pemikiran baru yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memotivasi setiap individu untuk membangun jiwa profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan pekerjaan semata. Mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan bisa melebihi ekspektasinya. Mutu juga merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian kerja seorang ASN. Lalu bagaimana kita menerapkan komitmen mutu dalam pekerjaan kita sebagai seorang ASN? Contohnya yaitu seperti bekerja secara efektif, tidak memperlambat pelayanan laboratorium. Contoh-contoh penerapan komitmen mutu seperti bekerja secara efektif, tidak memperlambat pelayanan kepada masyarakat, menggunakan sarana dan prasarana dengan efisien, dan bekerja dengan mengedepankan mutu layanan terhadap pengguna jasa kita. Selanjutnya, saya akan coba membahas mengenai anti korupsi. Anti korupsi. Nilai ini sangat penting terutama di era sekarang yang semakin banyaknya persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat berdampak terhadap kehidupan rakyat banyak. Salah satu contohnya yaitu perbuatan korupsi oleh ASN. Nilai anti korupsi ini ada 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian poin ketiga dari anti korupsi juga ada mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat dari diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Serta sikap disiplin yang sangat penting. Disiplin waktu, pekerjaan juga jadi kunci utama untuk menghindari korupsi. Sebagai ASN, kita harus bekerja keras dan punya rasa tanggung jawab penuh terhadap tugas, profesi, dan amanahnya sebagai pelayan publik. Sifat kesederhanaan juga penting diterapkan agar tidak mudah dibujuk untuk melakukan tindakan menyimpang oleh seseorang. Kita harus berani dengan tegas untuk menolaknya. Contoh-contoh penerapan anti korupsi itu seperti bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, tidak meninggalkan pekerjaan sebelum selesai, bertanggung jawab dengan apa yang telah diamanahkan sesuai dengan tugas dan fungsi ASN sesuai dengan job desk masing-masing. Demikian video kami mengenai nilai-nilai dasar aneka yang dapat diterapkan oleh seorang ASN. Semoga kita semua dapat menanamkan dalam hati dan selalu mengimplementasikannya di dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Mari kita wujudkan ASN profesional, ASN beraneka, pengabdian kami untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.